iblis. PWI. Kalau ada orang yang benci kepada Habib, itu orang yang akan menghancurkan Islam. Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis, Pak Yai? Saya nggak terima, Pak Yai. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Turun. Saya orang Islam, bukan iblis. Turun. Peristiwa ricu di Desa Kendal Serut, Kabupaten Tegal, pada Desember 2025 kembali menjadi cermin rapuhnya ruang dialog umat Islam di negeri ini. Apa yang semestinya menjadi pengajian, sebuah forum belajar agama yang teduh dan penuh hikmah, mendadak berubah panas, penuh ketegangan, bahkan nyaris tak terkendali. Semua bermula ketika seorang kiai yang dikenal sebagai Muhibin, yakni pecinta Nabi yang tidak berasal dari garis keturunan Ba'alawi, menyampaikan ceramah dengan retorika keras. Dalam momen itu, ia melontarkan kalimat yang memicu kontroversi, menyebut PWI Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS sebagai iblis. Ucapan itu segera mengingatkan publik pada label serupa yang pernah diucapkan Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Bedanya, kali ini kata tersebut diucapkan dalam forum pengajian desa di hadapan jamaah yang sederhana, sehingga dampaknya terasa lebih dekat dan personal. Tak butuh waktu lama, sejumlah orang beratribut PWI-LS yang hadir di lokasi langsung naik ke panggung. Mereka menghadang sang kiai, meminta ceramah dihentikan. Situasi pun tegang, jamaah terpecah, sebagian menenangkan, sebagian lagi terjebak dalam emosi. Video amatir yang merekam detik-detik itu segera menyebar di Instagram dan Facebook. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang mengecam penceramah karena mengumbar makian, ada pula yang menyesalkan sikap PWI-LS yang dianggap arogan. Fenomena ini memperlihatkan betapa label iblis terhadap sesama muslim bukan sekadar kata kasar, melainkan simbol yang menghancurkan ruang dakwah. Dalam tradisi Islam klasik, ucapan kotor atau al-kalimah al-khobisah digambarkan lebih tajam daripada pedang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, lidah adalah senjata berbahaya. Ia bisa menjadi sumber pahala jika dipakai untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa besar jika digunakan untuk menghina. Al-Quran sendiri menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Menyebut sesama muslim sebagai iblis jelas bertentangan dengan spirit itu. Namun jika kita telisik lebih jauh, persoalan ini bukan hanya tentang ucapan kasar. Ada akar konflik simbolik yang lebih dalam, perdebatan soal nasab. PWI-LS dikenal sebagai organisasi yang berakar pada wacana keislaman Nusantara dengan kritik terhadap klaim eksklusivitas nasab Ba'alawi. Sementara sebagian Habib menilai, kemuliaan nasab keturunan Rasulullah adalah sesuatu yang istimewa dan wajib dihormati. Ketegangan pun muncul. Satu sisi menekankan garis darah, sisi lain menekankan ilmu, amal, dan akhlak. Pertarungan simbolik ini semakin runcing ketika dibumbui emosi dan makian. Dalam sejarah Islam, perdebatan soal nasab juga bukan barang baru. Syekh Abu Hasan Al-Sindi, ulama besar di Hijaz, pernah mengkritik keras anggapan bahwa kemuliaan keturunan secara otomatis lebih tinggi dari ulama alim. Baginya, ilmu dan takwa adalah ukuran sejati. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyebut nasab sebagai konstruksi sosial, sebuah legitimasi simbolik yang sering dipakai untuk kepentingan politik dan sosial. Dengan kata lain, kemuliaan nasab bisa berubah menjadi alat dominasi, bukan sekadar ikatan spiritual. Disinilah letak ironi Kendal Serut,
forum pengajian yang semestinya menjadi ruang mempertemukan ilmu dan akhlak, malah terjebak dalam adu gengsi. Sang penceramah memilih kata kasar untuk menyerang, sementara pihak yang diserang menjawab dengan intimidasi. Dua-duanya gagal menunjukkan teladan akhlak yang sesungguhnya. Yang paling rugi tentu umat, mereka kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu yang jernih digantikan tontonan konflik yang segera viral. Media sosial memainkan peran besar dalam memperparah eskalasi. Video singkat berdurasi 30 detik lebih cepat menggerakkan emosi daripada tulisan panjang yang menjelaskan konteks. Potongan gambar seorang kiai dihadang di panggung lebih dramatis daripada narasi tentang akar persoalan. Akibatnya, publik terseret dalam arus komentar, hujatan dan saling klaim tanpa sempat memahami substansi. Tragedi Kendal Serut akhirnya menjadi cermin bagi kita semua. Ia memperlihatkan bagaimana perbedaan nasab dan pandangan teologis bisa berubah menjadi konflik terbuka ketika akhlak ditinggalkan. Ia juga mengingatkan betapa rapuhnya ruang pengajian jika retorika kasar dibiarkan dan sikap represif dijadikan jawaban. Pertanyaan reflektif pun muncul. Apakah umat Islam di Indonesia akan terus membiarkan isu nasab menjadi bahan bakar konflik simbolik? Ataukah kita akan kembali pada spirit Islam yang menekankan hikmah, ilmu, dan akhlak sebagai pilar kemuliaan sejati? Jika kita melihat lebih jauh, polemik soal nasab di Indonesia bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan juga sering dimanfaatkan sebagai alat politik, identitas, dan dominasi sosial. Klaim keturunan Nabi sering dipakai untuk membangun otoritas simbolik yang kemudian diterjemahkan dalam pengaruh sosial dan bahkan akses terhadap sumber daya. Tidak jarang, nasab menjadi semacam paspor sosial yang membuka ruang kehormatan instan, bahkan ketika akhlak dan ilmu tidak berjalan seiring. Dalam konteks ini, kasus Kendal Serut pada Desember 2025 menjadi relevan. Seorang Kiai Muhibin yang keras dalam kata-kata berhadapan dengan kelompok PWILS yang mengusung identitas Islam pribumi. Pertarungan mereka bukan hanya tentang siapa yang benar dalam ceramah, tetapi juga siapa yang lebih berhak mengklaim otoritas agama di hadapan publik. Di balik label iblis yang dilemparkan, sesungguhnya ada perebutan panggung simbolik. Namun sejarah Islam menunjukkan bahwa perdebatan tentang nasab ini bukan khas Indonesia. Di Mesir, misalnya Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam abad ke-19, menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh akhlak dan kontribusinya. Ia mengkritik tradisi yang terlalu mengagungkan nasab karena berpotensi melahirkan kasta dalam umat Islam. Pandangan Abduh relevan untuk Indonesia, di mana perbedaan status antara Habib dan Muhibin seringkali dijadikan jurang pemisah. Di Maroko dan Yaman, perdebatan keras tentang legitimasi keturunan Nabi juga berlangsung. Di satu sisi, ada kelompok yang menegaskan bahwa nasab Rasulullah membawa kemuliaan istimewa. Namun selalu ada ulama yang menengahi dengan prinsip yang diajarkan Rasul sendiri. La fatla li arabiyin ala ajamin illa bi al taqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketakwaan. Prinsip universal ini membongkar glorifikasi darah dan mengembalikan ukuran kemuliaan pada substansi akhlak. Sayangnya, di era digital narasi-narasi reflektif semacam ini sering tenggelam. Yang justru viral adalah potongan video pendek yang menonjolkan sensasi ketimbang substansi. Inilah yang terjadi di Kendal Serut. Potongan 30 detik seorang kiai diteriaki atau sekelompok orang menghadang penceramah di panggung jauh lebih menyita perhatian daripada diskusi panjang tentang akar konflik nasab. Akibatnya, publik terjebak dalam arus komentar emosional, saling hujat, saling klaim, tanpa sempat memahami konteks. Media sosial, alih-alih menjadi ruang literasi, berubah menjadi arena percepatan konflik.
Lalu apa makna kata iblis yang dilontarkan pada September 2025 itu? Dalam tradisi simbolik Islam, iblis adalah personifikasi keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran. Menyematkan label itu kepada sesama muslim bukan hanya penghinaan personal, melainkan juga reduksi makna. Ia menurunkan wibawa dakwah, menjadikan mimbar sebagai arena pelecehan simbolis dan merusak esensi pengajian sebagai ruang ilmu. Alih-alih memperkuat iman jamaah, ia justru menanamkan bibit kebencian dan perpecahan. Peristiwa Kendal Serut dengan demikian adalah alarm sosial. Ia mengingatkan kita bahwa tanpa akhlak, forum keagamaan bisa sewaktu-waktu berubah menjadi panggung perebutan gengsi. Ia memperlihatkan bahwa bahasa kasar bisa memicu ledakan yang merusak kehormatan dakwah. Dan ia menunjukkan betapa media sosial dapat memperbesar api kecil menjadi kobaran besar. Maka jalan keluarnya jelas. Umat Islam Indonesia membutuhkan literasi agama yang berfokus pada akhlak, adab, dan substansi. Pengajian harus dikembalikan pada ruh aslinya, tempat mencari hikmah, bukan tempat mengumbar makian. Perbedaan pandangan soal nasab boleh saja, tetapi tidak boleh menggeser prinsip utama, kemuliaan sejati terletak pada ilmu dan amal. Kita bisa belajar dari para ulama klasik maupun modern yang menekankan bahwa takwa adalah standar universal. Ibnu Khaldun sudah mengingatkan bahwa nasab sering dimanfaatkan sebagai alat politik. Muhammad Abduh menegaskan akhlak sebagai ukuran mulia, dan Al-Quran sendiri telah menetapkan, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam di Indonesia berani melepaskan diri dari jebakan glorifikasi simbolik ini? Apakah kita siap membangun ruang dakwah yang menekankan adab dan ilmu, bukan gengsi dan makian? Karena jika akhlak hancur, maka setinggi apapun klaim nasab, semulia apapun garis keturunan, ia tidak akan mampu menyelamatkan umat dari perpecahan.